Remaja Katolik yang penuh sukacita, salam dalam kasih Kristus. Siapakah di rumah yang suka ngambek, suka marah-marah saja kepada orang tuanya, dan minta permohonannya selalu dipenuhi? Jujur, siapa? Itu tandanya kalian belum ada kedamaian di dalam hati. Anak yang penuh kedamaian adalah anak yang tenang, yang emosinya tidak meledak-ledak. Sebuah pepatah Timur berbunyi demikian: usahakanlah damai dalam hatimu, maka banyak orang akan menemukan damai dalam dirimu. Marilah remaja berjalan bersama Yesus, Sang Raja Damai, agar damainya dianugerahkan ke dalam hati kalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus yang baik, Engkaulah damai yang datang ke dalam dunia. Hembuskanlah damai sejahtera-Mu ke dalam hati remaja, agar remaja kuat, sabar, dan penuh sukacita dalam menghadapi kesulitan dan pergumulan hidup. Gunakan kaki, tangan, hati, dan budi remaja untuk menjadi sarana kedamaian di tengah keluarga dan sekolah. Engkau ingin kami cintai sepanjang hidup kami, ya Tuhan. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang. Namun, ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Remaja Katolik yang terkasih, sebuah kisah inspiratif dapat remaja petik dari perjalanan hidup Suster Clare Crockett. Selama masa remajanya, dia tidak pernah pergi atau mengunjungi gereja. Setelah pembaptisan dulu, dia tak pernah lagi pergi ke gereja. Dia selalu bermimpi menjadi bintang film dan bekerja menuju impiannya itu. Dia terperangkap pada pusaran dangkal dan dosa dari dunia perfilman. Hidup saya buruk, dalam dosa berat, banyak minum, merokok, bahkan ganja. Itulah penuturan sang suster. Sampai suatu waktu Yesus menangkap dan memberikan damai sejahtera ke dalam hati Clare yang penuh dengan pergumulan hidup seorang remaja. Cinta Yesus yang sangat besar memberikan damai sejahtera untuk menanggapi panggilan sebagai seorang suster. Kekudusan hidupnya mulai meningkat dengan pesat. Ketika Yesus memberikan seluruh cinta dan damai sejahteranya, Dia meminta engkau untuk menanggapinya, agar hidupmu dipenuhi oleh cinta dan damai sejahteranya. Remaja Katolik yang terkasih, demikian juga dalam diri seorang remaja bernama Pankrasius. Nyatalah damai sejahtera yang dikaruniakan oleh Yesus kepadanya. Dia baru menerima baptisan pada usia 14 tahun. Dia pemuda yang miskin. Damai yang Yesus berikan membuat Pankrasius tidak takut untuk menolak secara tegas, memberi persembahan kepada dewa-dewa orang Roma. Sekalipun dia diiming-imingi, ditawari oleh kekayaan dan kekuasaan, dia tetap menolak. Kemarahan dan ancaman dari kaisar tidak menakutkan baginya. Hatinya damai dan tetap setia dengan imannya kepada Yesus. Walaupun penderitaan dan bahkan ancaman kematian akan dihadapinya. Hidupnya sangat singkat, penuh makna dan damai. Sekalipun masih muda, hidupnya tenang dan damai. Semoga remaja Katolik juga selalu membuka diri untuk menerima damai sejahtera yang Yesus mau bagikan kepada kalian. Hiduplah dalam damai sejahtera Tuhan, maka orang akan menemukan dalam dirimu, dalam setiap kehadiranmu, damai yang berasal dari Tuhan.
So I was thinking anyway to become a famous mum, and then Father Raphael said to come over for 15 days and stay with the sisters, and I was all, yay! So I don't know what to do with myself now. I could become really famous and be really rich, or I could come here and I'm praying to God that I make the right decision. Gracias! My first week here in Ecuador, I read an anecdote about St. John Paul II, where he was on an apostolic visit, and they asked him after a long day of different activities, Holy Father, are you tired? And the response of John Paul II has given me a lot of light. They asked him, Your Holiness, are you tired? And he answered, I don't know. So that is an example of a man who has totally forgotten about himself to give himself to the others. Aquí en Ecuador yo quería usar esto como no mi lema, pero mi manera también de vivir aquí, que a veces claro te cansa, por supuesto, el trabajo cansa, pero aunque estoy cansada, espero que no me hago la víctima y que sigo entregándome, ¿no? When I entered as a sister in the Servant Sisters of the Home of the Mother, I did so to dedicate my life to God, and I knew that by entering into a religious community, I was putting my life totally in His hands, and therefore I had to be open to whatever the Lord asked of me. So when I was told that I was going to go to Ecuador to do missionary work, then I put my life in God's hand and totally accepted it. Tuhan Yesus, Engkau pun menaburkan damai sejahtera di dalam diri remaja. Semoga kami berani memikul tantangan dan beban hidup sebagai seorang remaja dengan hati yang penuh ketenangan dan kedamaian. Tuhan, jadikanlah remaja pembawa kedamaian bagi sesama. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga remaja Katolik yang ingin menghadirkan damai sejahtera kepada sesama diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih-Nya bagi kita hingga Dia berikan anaknya Yesus.